الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بإذنه وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وهبانا الحمد لله الذي الواحد القهار العزيز الغفار يولج الليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين di Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam rangka menunaikan ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kewajiban kita seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah niat kita mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada hadirin umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, melaksanakan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, yaitu menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba al-muttaqun, yaitu hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dari 1447 menjadi 1448 Hijriah. Tahun baru Islam mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Hijrah tersebut bukan hanya perpindahan tempat,
tetapi perpindahan dari kesulitan menuju kemuliaan, dari tekanan menuju kemenangan, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema pada khutbah hari ini yaitu menjadi hamba yang berkualitas melalui hikmah tahun baru Islam, mengajarkan bahwa setiap muslim harus terus memperbaiki kualitas dirinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 4 bekal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah muhasabah, evaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Allah memerintahkan kita untuk melihat kembali apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat. Artinya, seorang muslim tidak boleh menjalani hidup tanpa evaluasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut." Yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kisah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi teladan untuk kita semua. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah yang adil dan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau masih tetap takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan bahwa semakin tinggi iman seseorang, semakin sering ia mengevaluasi dirinya. Muhasabah berarti bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat kita sudah lebih khusyuk? Apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah kita masih menyakiti orang lain dengan lisan kita? Jangan sampai setiap tahun umur bertambah tetapi amal tidak bertambah. Bekal yang Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka bersembunyi di Gua Thur. Musuh sudah berada di depan gua. Sayyidina Abu Bakar berkata, "Jika mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan penuh keyakinan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dari kisah ini kita belajar bahwa hijrah membutuhkan keberanian, kesabaran, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini hijrah kita adalah meninggalkan sholat yang sering ditunda, meninggalkan ghibah, meninggalkan sifat iri dan dengki, memperbaiki hubungan dengan orang tua dan keluarga. Hijrah terbaik adalah hijrah hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bekal yang ketiga yaitu adalah istiqomah dalam amal soleh. Berubah itu baik, tetapi yang lebih sulit adalah mempertahankan perubahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaika." Sungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki amalan sederhana. Setiap selesai berwudu, beliau selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena istiqomahnya beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara langkah Bilal di surga. Artinya Allah tidak melihat besarnya amal, tetapi keikhlasan dan konsistensinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Lebih baik membaca 1 halaman Al-Quran setiap hari daripada 1 juz tetapi hanya setahun sekali. Lebih baik bersedekah sedikit tetapi rutin daripada banyak tetapi hanya sesekali. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah menjadi hamba yang bermanfaat. Kualitas seorang mukmin tidak hanya diukur dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga manfaatnya bagi sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketika kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, kaum Ansor menyambut mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka rela berbagi rumah, makanan dan juga harta. Allah memuji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka mengutamakan saudaranya meskipun mereka sendiri membutuhkannya. Inilah kualitas seorang mukmin. Tidak hanya rajin sholat dan mengaji, tetapi juga ringan membantu orang lain, menghormati orang tua, memuliakan tetangga, dan peduli terhadap sesama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik lagi. 4 bekal untuk menjadi hamba yang berkualitas adalah muhasabah, agar kita selalu memperbaiki diri. Dan yang kedua, hijrah, meninggalkan dosa menuju ketaatan. Dan yang ketiga, istiqomah, menjaga amal soleh secara konsisten. Dan yang keempat, menjadi manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Semoga Allah menjadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh keberkahan, meningkatkan iman, ilmu, amal dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru min kulli dhanbin wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun bin nazar wa uzun min khabar. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badal nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد وفرج أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله الأكبر. حكيم الصلاة.